Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk materi kali ini Bapak akan gabungkan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ya, pertama kita akan melihat dulu pembelajaran 5. Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air, kita pelajari bersama. Pertama-tama kita akan menulis. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Nah, kita lihat bagian berikut. Nah, tulislah pada peta pikiran berikut. Yang pertama, sikap sebagai warga negara. Menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara, menghindari narkoba, memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya kerjasama itu adalah bekerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang. Oke, kita lihat manfaatnya. Mempererat hubungan antar negara anggota. Berikutnya, saling membantu menyelesaikan konflik, mengembangkan iptek antar negara anggota. Kemudian kita ke contoh, program pertukaran pelajar, penyelesaian konflik di Kamboja. Kemudian contoh yang kedua, mengadakan festival dan pekan karya seni, dan dibukanya pasar bebas atau MEA. Ya. Oke, berikutnya, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Semangat kerjasama adalah hal yang perlu kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini. Sebagai pelajar, salah satu kerja keras adalah giat belajar. Belajarlah untuk mencapai cita-citamu. Giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Oke, kita sekarang ke pembelajaran 6. Langsung kita akan berdiskusi. Nah, sekarang tulislah cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut. Nah, ada di buku tulis kalian. Sini ada tengahnya ada cinta produk Indonesia, kemudian contoh yang dilakukannya bagaimana, kemudian yang bukan contoh perilakunya bagaimana, kemudian manfaat dan definisi. Kita mulai dari contoh dulu. Menggunakan produk buatan anak bangsa, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Oke, yang bukan contoh. Memilih produk dari luar negeri, membanggakan produk dari luar negeri, dan meremehkan kualitas produk lokal. Kemudian manfaatnya bagi kita membuat ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan meningkat, membuat usaha-usaha anak bangsa berkembang, mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Untuk definisi atau artinya adalah cinta produk Indonesia merupakan upaya menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran 1. Nah, di sini kita akan menulis pada pembelajaran 1 di sini teksnya Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Terdiri dari 3 paragraf. Nah, tugas kalian berikutnya adalah tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Oke, diagram seperti ini, halaman 1, judul, itu, halaman 2, pernyataan umum, teknik, paragraf 1, teknik elektro FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan untuk tenaga surya.
Paragraf 2, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya matahari. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Untuk halaman 4, paragraf 3, pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif mengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Oke, baik, itu saja untuk materi hari ini, cukup singkat ya. Pembelajaran 5 dan 6. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.